Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Narista Dewi dengan NIM 182231003 dari program studi fisika kelas manajemen industri B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis saya, yaitu yang berjudul Smart Learn Academy. Jadi, Smart Learn Academy ini merupakan program bimbingan belajar yang memiliki 3 metode pembelajaran, yaitu secara tatap muka atau offline, secara online, serta door-to-door. Untuk selengkapnya akan saya jelaskan. Latar belakang saya memilih usaha ini yaitu kebutuhan bimbingan belajar. Jadi, setelah melakukan analisis uang yang beredar di Kabupaten Mojokerto dan juga analisis banyaknya penduduk di Kabupaten Mojokerto, untuk anak laki-laki sendiri, kebanyakan jumlah penduduknya yaitu berusia 10 sampai 14 tahun. Di mana di usia itu penduduk itu masih kebanyakan anak sekolah sehingga pasti membutuhkan yang namanya bimbingan belajar. Kemudian keterbatasan akses pendidikan, karena sekarang kurangnya akses pendidikan yang memadai di beberapa wilayah. Oleh karena itu, mendorong saya untuk mendirikan bisnis ini di daerah saya. Kemudian, yaitu tantangan di era globalisasi. Karena sekarang di era globalisasi ini banyak sekali anak-anak yang memilih untuk lebih bermain game daripada belajar. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sehingga anak-anak di usia segitu itu akan tertarik untuk belajar. Kemudian, usaha jasa tidak mudah hilang hanya karena faktor viral. Oke, untuk ini tuh mengapa alasan saya memilih usaha jasa, yaitu karena jika saya memilih usaha makanan, jika kita tidak pandai untuk berinovasi, maka makanan tersebut hanya akan laku saat viral saja. Karena banyak sekali sekarang orang-orang itu hanya terbawa dengan FOMO, sehingga untuk usaha bidang barang atau makanan itu akan hanya ramai saat viral saja, sehingga saat sudah tidak viral, maka usaha tersebut sudah tidak ramai lagi. Oke, visi misi saya untuk usaha kali ini yaitu menjadikan platform bimbingan belajar yang terkemuka yang memberikan solusi pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan juga mudah diakses oleh semua kalangan. Jadi, pembelajaran ini bukan hanya diakses oleh anak-anak berusia 10 sampai 14 tahun saja, bahkan lebih dari itu jika mereka ingin belajar tentang apa yang belum mereka ketahui, maka akan dapat dilakukan di Smart Learn Academy ini. Kemudian untuk misinya yaitu menyediakan layanan bimbingan belajar dengan pendekatan personal yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mengembangkan kurikulum yang inovatif dan juga relevan, kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, setelah itu membantu siswa meraih prestasi akademik yang terbaik. Setelah itu, sudah saya singgung sebelumnya di awal tadi, kita akan menyediakan 3 produk layanan di Smart Learn Academy ini, yaitu yang pertama, yaitu layanan bimbingan belajar offline. Di sini akan dibagi menjadi beberapa kelas dan beberapa sesi sesuai dengan jenjangnya masing-masing, dan di situ akan diajarkan oleh satu guru di depan untuk menjelaskan materi yang sesuai dengan ke jenjang masing-masing peserta. Kemudian akan ada beberapa pengawas yang mungkin akan mengawasi beberapa anak yang tertinggal. Oleh karena itu, dipastikan dengan pembelajaran offline ini semua peserta bimbingan belajar akan dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian ada bimbingan belajar online. Bimbingan belajar online ini karena kita ingin berkembang lebih luas lagi di seluruh Indonesia, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengadakan bimbingan belajar online. Bimbingan belajar online sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kita akan membuat video tutorial di YouTube dengan target subscriber kami minimal 100.000. Kemudian yang kedua yaitu via Zoom meeting.
Nah, dengan 2 metode ini maka dipastikan bahwa, untuk Zoom meeting, peserta bimbingan belajar itu dapat bertanya jika tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh pengajar. Kemudian yaitu door to door. Nah, untuk door to door ini sangat cocok untuk seseorang yang tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke tempat bimbingan belajar atau lebih ingin fokus belajar sendiri secara private dengan seorang penutornya, sehingga bimbingan belajar door to door ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin belajar secara benar-benar private dan fokus. Selanjutnya, keunggulan dari, bimbingan belajar Smart Learn Academy ini yaitu biayanya yang kompetitif, seperti, eee, biaya yang kami tawarkan ini tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Kami akan memastikan seluruh peserta didik kami akan dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, karena kami akan menyampaikan pembelajarannya dengan interaktif dan juga tidak membosankan. Kemudian jaringan yang luas, karena kami juga menyediakan pembelajaran secara online, maka jaringannya jangkauan kami bukan hanya di daerah Kabupaten Mojokerto saja, tetapi lebih luas lagi hingga ke seluruh Indonesia. Kemudian tenaga pengajar yang berpengalaman. Kami akan merekrut beberapa tenaga pengajar yang lebih berpengalaman di bidang, beberapa mata pelajaran yang relevan dengan peserta bimbingan belajarnya. Kemudian fleksibilitas metode belajar. Jadi misalnya ada orang yang nggak bisa nih di jam sesi-sesi tertentu, maka dia itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang online. Kemudian pendekatan personal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, eee untuk pembelajaran yang kelas itu setiap kelompok siswanya akan ada yang mengawasi sehingga dipastikan mereka akan memahami materi yang disampaikan oleh pengajarnya. Kemudian teknologi yang digunakan sudah pasti canggih karena kami mengangkat, agar pembelajaran ini tidak membosankan dan interaktif, maka kami akan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Kemudian untuk strategi pemasaran sendiri kami ada promosi melalui sosial media, yaitu dengan membuat platform di Instagram, upload di Twitter, dan seluruh sosial media lain sehingga, promosi kami dapat tersampaikan kepada orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pembelajaran lebih. Kemudian yaitu melalui SEO dan website agar lebih mudah diakses nih, misal mereka ingin mencari tentang Smart Learn Academy di Google. Kemudian kemitraan dengan sekolah, kami juga akan bekerja sama dengan beberapa sekolah sehingga, agar murid-murid di sekolah tersebut dapat mengambil bimbingan belajar di tempat kami. Kemudian kami juga akan sering mengikuti event-event edukasi supaya, eee, pemasaran kami semakin luas. Setelah itu, untuk target pasar sendiri kita ada 4 golongan, yaitu siswa SD. Jadi siswa SD ini kami akan mengajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6 seluruh materi-materi dasar yang ada di SD, bukan hanya untuk mengerjakan soal, tapi kita juga akan menjelaskan beberapa materi yang anak-anak SD itu sendiri masih belum paham. Kemudian untuk, siswa SMP juga hampir sama dengan siswa SD karena Eee, tujuan utama saya membuat Smart Learn Academy ini karena kebanyakan penduduk di Kabupaten Mojokerto adalah berusia 10 sampai 14 tahun, yaitu usia anak SMP, maka pasti, target pasar kami yaitu adanya siswa SMP. Kemudian untuk siswa SMA kami juga akan menyiapkan beberapa materi yang relevan untuk, mereka agar bisa mudah, bagaimana cara mereka mudah untuk masuk perguruan tinggi dan juga, target pasar kami yang terakhir adalah anak-anak olimpiade. Untuk analisis persaingan pasar sendiri, yaitu adanya bimbingan belajar konvensional, yaitu bimbingan belajar yang sudah ada sejak dulu atau jadul, yaitu pembelajaran yang
eh, sudah ada sejak dulu ya. Kemudian bimbingan belajar nasional atau franchise yang sudah besar-besar, sehingga mungkin orang lain akan lebih percaya terhadap bimbingan belajar nasional tersebut. Kemudian adanya platform pembelajaran lain yang ada di YouTube ataupun di Google. Kemudian adalah les private individu lain yang sudah ada lebih dulu daripada Smart Learn Academy. Kemudian untuk analisis SWOT dari usaha Smart Learn Academy ini sendiri yaitu untuk kekuatannya yaitu layanannya yang fleksibel, tenaga pengajar yang berpengalaman, dan juga teknologi yang modern. Bimbingan belajar ini menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, didukung oleh pengajar yang berpengalaman dan juga teknologi-teknologi yang terkini. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya sendiri yaitu ketergantungan pada teknologi dan juga biaya operasional yang kami keluarkan di awal itu sangat tinggi. Karena kami ingin menciptakan kenyamanan kepada para peserta bimbingan belajar kami, oleh karena itu, em, maka biaya operasional di awalnya itu sangat tinggi. Kemudian, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dapat menghambat operasi, ditambah biaya operasional juga sangat signifikan. Kemudian, opportunity atau peluang dari usaha ini yaitu permintaan pembelajaran online itu akan meningkat, kemitraan dengan sekolah juga. Dengan meningkatnya terhadap pembelajaran online, terdapat peluang untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Jadi, mungkin ada beberapa sekolah yang menargetkan siswanya untuk lebih paham tentang beberapa hal. Jadi, sekolah itu akan diincar untuk kita jalin kemitraannya. Kemudian, untuk ancaman sendiri, persaingan bimbingan belajar ini sangat ketat dan juga perubahan kebijakan pendidikan yang ada. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini kebijakan pendidikannya itu selalu berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga itu membingungkan. Oleh karena itu merupakan sebuah ancaman juga bagi bimbel kita, karena kita harus selalu memperbarui metode pembelajaran yang kita lakukan. Tingkat persaingan yang tinggi di industri bimbel dan juga kemungkinan perubahan regulasi pendidikan bisa menjadi tantangan yang akan kami hadapi. Selanjutnya yaitu rincian dari biaya anggaran. Oke, untuk yang pertama yaitu biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat ini untuk pembelajaran tatap muka itu kemungkinan jika tempatnya agak kecil itu 5 juta per bulan karena emang di daerah Mojokerto ini lumayan agak murah. Kemudian tempat yang kami sewa ini adalah tempat yang nyaman dengan fasilitas fasilitas yang lengkap dan juga disertai dengan AC. Sehingga untuk per tahunnya sendiri eh, kita memperkirakan 60 juta per tahun. Kemudian gaji pegawai dengan rincian sebesar 3 juta untuk pengajar dan juga staf lain. Estimasi jumlah pengajar dan staf adalah 16 orang untuk permulaan, sehingga dan juga 4 juta untuk pengembang aplikasi. Estimasi untuk pengembang aplikasi adalah 4 orang, sehingga untuk gaji pegawai sendiri setiap bulannya diperkirakan 64 juta. Kemudian untuk biaya infrastruktur atau IT itu ada 5 juta per bulannya. Kemudian biaya utilitas listrik yaitu fasilitas seperti listrik, air, dan juga internet itu sekitar 1.200.000 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian biaya administrasi dan lain-lain adalah 2 juta seperti rincian sebagai berikut. Kemudian untuk biaya operasional setiap bulannya yaitu sekitar 132 juta dan untuk biaya operasional setiap tahunnya yaitu sekitar 1,5 miliar rupiah.
Untuk pendapatan sendiri, yang pertama yaitu pendapatan pembelajaran offline, kami menargetkan untuk 350.000 per bulan untuk setiap siswanya, sehingga jika target awalnya 50 siswa, maka akan mendapatkan, sebesar 17.500.000. Yang kedua yaitu pembelajaran online, yaitu layanan premium. Layanan premium ini adalah, kita juga menjelaskan melalui Zoom sehingga peserta bimbingan belajar dapat bertanya jika tidak memahami materi yang disampaikan, yaitu ada 50.000 per bulan dengan target pengguna 2.000 pengguna, sehingga, untuk omsetnya yaitu sekitar 100 juta. Kemudian pembelajaran door to door-nya, yaitu target per siswanya yaitu 500.000 per bulan, dengan target awalnya 30 siswa dengan omset yang ada adalah 15 juta, sehingga total omset per bulannya yaitu 132.500.000 dengan, total omset per tahunnya yaitu 1,6 miliar. Oke. Seperti yang tertera, yaitu pendapatan bulannya 132.500.000, biaya operasional bulannya 77.200.000, maaf tadi ada kesalahan ketikan. Kemudian keuntungan kotor bulanannya yaitu mencapai 58.300.000. Maka untuk return of, investment atau ROI-nya dengan keuntungan yang akan saya berikan kepada investor yaitu sebesar 15%, maka investor akan mendapatkan pengembalian dana hanya dalam waktu 5 bulan saja. Dengan modal sebesar itu, jika didepositokan di bank, maka akan mendapatkan keuntungan hanya 3 juta per tahunnya. Jika berinvestasi di sini, maka investor akan mendapatkan keuntungan kotor kurang lebih 8,7 juta setiap bulannya. Oleh karena itu, saya akan sangat merekomendasikan untuk para investor berinvestasi di, bisnis saya ini, karena bisnis ini sangat menguntungkan daripada uangnya didepositokan. Kemudian karena bisnis ini merupakan bisnis jasa, dan tidak mungkin juga, karena jasa itu selalu dibutuhkan oleh orang lain, tidak mungkin lekang oleh waktu atau karena keviralan, maka bisnis ini akan bertahan lebih lama daripada bisnis-bisnis yang lain. Karena seiring dengan berkembangnya teknologi, maka banyak sekali, anak-anak di usia segitu yang akan diantarkan orang tuanya ke tempat bimbingan belajar. Karena apa? Karena orang tuanya ingin anaknya menjadi orang yang melek dengan teknologi dan juga ingin anaknya lebih paham tentang materi-materi yang ada di sekolah. Karena berdasarkan pengalaman saya selama ini mengajar itu banyak sekali materi-materi yang ternyata tidak diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Oleh karena itu, orang tua pasti akan lebih percaya jika anaknya dikirimkan untuk belajar di bimbingan belajar secara di bimbingan belajar tersebut, Pak. Oke, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.